Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem kerja hidrolik, yang mana hidrolik ini menggunakan tenaga listrik 3 part. Dari listrik itu mengalir ke saklar atau stop kontak, dan stop kontak yang ini itu mengalirkan ke motor penggerak, yang mana motor penggerak ini untuk motor pendingin oli, dan ini ialah hose dari tangki oli itu menyedot ke dalam pompa, dan setelah di dalam pompa dia itu akan mengalir ke kipas pan oli puller, dan saklar yang satunya ini mengalir ke motor penggerak, yang mana ini untuk menggerakkan kipas akuator atau stick acting. Yang mana sistem kerjanya hampir sama, dia dari tangki oli menyedot ke pompa, dan dari sini akan mengalir ke katup atau kran. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bayu Adi Wijaksono dengan NIM 1056. Saya di sini untuk menjelaskan sistem pada hidrolik pada bagian kontrol oli puller. Jadi sistem pada oli puller dari tangki langsung dipompa ke oli puller. Dari oli puller langsung menuju ke tangki lagi. Fungsi daripada oli puller mendinginkan oli dari akuator. Dari akuator ini biasanya menghasilkan oli yang panas dan akan didinginkan oleh oli puller, karena dari oli sendiri, jika oli melalui panas yang berlebih, dia akan mengurangi kekentalan pada oli tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hidayat dengan NIM 1058. Ini saya jelaskan tentang aliran fluida. Ini ada katup atau juga disebut sebagai keran untuk membuka penutup fluida dari dalam tangki menuju hose dan menuju ke flow meter. Flow meter fungsinya di sini kita lihat, ini untuk melihat kecepatan aliran fluida, dan di sini debit volume fluida, dan mengalir ke hose dan menuju ke pressure gauge. Di sini pressure gauge fungsinya untuk melihat tekanan oli yang keluar. Di sini menuju ke katup. Jika katup ditutup, tekanan ini akan naik, dan jika dibuka, tekanan ini akan normal dan menuju ke relay valve. Fungsinya ini untuk mengatur tekanan fluida dan buang ke tangki lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Krisna Wijaya. Saya dari Prodi Teknik Mesin dari kampus Politeknik Jambi dengan NIM 220621401055. Baik, saya di sini akan menjelaskan pada sistem hidrolik, yaitu saya menjelaskan pada bagian aktuator atau biasa kita kenal sebagai hidrolik untuk penggeraknya. Baik, saya akan mulai dari kran. Fungsi dari kran ini sendiri adalah untuk membuka dan menutup aliran oli yang keluar melalui hose ke dalam valve ini sendiri. Ini di sini ada valve sebagai pengatur penggerak pada hidrolik ini sendiri atau aktuator.
untuk sistem kerjanya itu apabila oli mengalir dari sini, ini keran kita buka, oli mengalir ke sini. Apabila ini tidak kita gerakkan, maka oli akan mengalir ke sini, yaitu ke dalam tangki. Dan apabila handle ini kita gerakkan maju, maka yang oli akan mengalir melalui sini dan untuk menaikkan ini sendiri atau menaikkan aktuator. Jadi sistem kerjanya begini, hilang. Dan apabila ini handle kita turunkan, maka si oli akan bekerja melalui sini, melalui dari sini ke sini. Nah, bergantian dia. Sistem kerjanya hanya dari sini ke sini dan juga sini ke pembuangan. Nah, setelah dari sini handle kita turunkan, oli mengalir ke sini, fungsinya untuk menurunkan daripada aktuator ini sendiri. Nah, boleh kita coba untuk penggeraknya. Bisa teman lihat bahwasannya apabila handle kita naikkan ke atas, maka oli mengalir dari sini ke sini, yaitu fungsinya untuk menaikkan daripada aktuator ini sendiri. Dan apabila handle kita turunkan ke bawah, maka oli mengalir dari sini ke hose yang sebelah sini. Yang fungsinya itu untuk menurunkan aktuator ini sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Samad Nadi Nabi Guru dengan NIM 2206214010 Prodi Teknik Sipil. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan yaitu sistem hidrolik. Kita bisa melihat di sini yaitu berawal dari fluida ya. Fluida dialirkan melalui hose atau pipa ataupun selang menuju ke valve atau katup 3/2. Lalu setelah masuk ke dalam katup 3/2, yaitu dialirkan kembali menuju melalui hose menuju ke aktuator atau hidrolik. Seperti ketika kita mendorong tuas ke depan, maka akan menaikkan aktuator. Dan ketika kita menarik tuas, itu akan menurunkan aktuator. Dan juga ketika tuas tidak dinaikkan atau dimundurkan, yaitu akan menjadi fluida yang masuk ke dalam katup ini akan mengalir terus menuju ke tangki secara berulang. Baiklah, di sini kita akan melihat cara kerjanya. Kita akan mencoba menaikkan aktuator atau yang disebut dengan hidrolik. Maka katup kita akan dorong ke depan. Kita lihat, dia akan naik. Dan begitu juga sebaliknya jika kita turunkan. Dan jika kita akan menarik katup, jika udah dari atas, dia naik. Hidrolik udah naik, pas kita tarik ke belakang, dia akan berhenti. Seharusnya ini stop, tapi ini akan turun pelan-pelan dikarenakan ada suatu kebocoran yang terdapat pada pipa. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan terima kasih.